Halo semua, saya akan cerita untuk, progres saya di, kerjaan saya di minggu kemarin ya. Jadi di minggu kemarin saya mulai dari project A dulu mungkin ya. Jadi project A kemarin kena DDoS lagi. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, salah satu websitenya kena DDoS dan sempat down beberapa menit ya. Jadi mau nggak mau ya, dan yang kemarin itu sebenarnya bukan di DDoS ya, sebenarnya lebih tepatnya di-crawling dengan sangat agresif oleh salah satu AI bot. Tapi yang ini kemarin benar-benar di DDoS, jadi memang sengaja untuk, serangan untuk membuat websitenya itu, jatuh gitu ya. Dan untungnya tidak berhasil, jadi kemarin websitenya sudah, kita proteksi sebelumnya. Sebenarnya website yang kena serangan ini adalah website berita, dan kemarin kan memang ada, sedikit anu ya, mungkin mereka mempublish sebuah berita yang cukup kontroversial, jadi traffic-nya agak sedikit naik, dan karena berita ini menyinggung beberapa pihak mungkin ya, jadi ada yang nyerang websitenya. Untungnya dari pihak kita dan pihak hosting sudah dikasih tahu tentang adanya lonjakan traffic ini, jadi kita sudah bersiap-siap, dari pihak hosting kita sudah kasih tahu untuk, eee, menambahkan rule untuk, rate limiting, jadi orang nggak bisa untuk, mengakses website itu, lebih dari yang seharusnya. Dan, dari pihak saya juga kemarin setelah diserang sekali juga kita sudah meningkatkan, kita ngupdate caching, kita ngupdate security, dan lain sebagainya, sehingga kayaknya sih cukup aman. Walaupun selama beberapa menit ya, nggak nyampe 1 jam kayaknya, websitenya sempat jadi lemot ya, karena di DDoS itu ya. Jadi, editor mereka berusaha untuk masuk untuk ke WP admin-nya tuh agak kesulitan, karena websitenya jadi lemot. Tapi ya setelah, ditambahkan APC itu ya, di servernya, jadi kayaknya sih cukup stabil saat ini ya. Semoga tidak ada lagi, serangan-serangan seperti ini ya, ya kita doakan aja. Karena namanya juga website berita ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini dan, pihak mana yang mungkin akan tersinggung oleh, berita yang ada gitu ya. Untuk, website yang A kemarin waktunya project yang A, waktu saya memang habis untuk website ini ya. Jadi, kayaknya sih, nggak ada yang bisa diceritakan lagi selain itu ya. Kita masuk ke project yang B. Jadi di project yang B itu ada 2 buah pekerjaan besar sebenarnya. Yang pertama adalah, kalkulator, aplikasi kalkulator yang saya bikin kemarin dan sudah di-deploy dan sudah ada di production, walaupun belum di-publish secara publik ya. Karena ada, masih dari pihak eksekutif sana masih mau ngetes lagi dan juga ada beberapa fitur tambahan yang nantinya akan push atau di-deploy minggu ini ya, jadi minggu depannya. Jadi minggu kemarin beres-beres, kita testing dan lain sebagainya, untuk ada beberapa integrasi dengan, app ya, yang mereka ada. Jadi mereka ada beberapa aplikasi yang, pinginnya itu saling, terintegrasi, di tiap halamannya gitu ya. Jadi kemarin kita, ngeberesin itu dan sudah beres semua sih kayaknya. Karena saya masih punya banyak waktu, saya juga dimasukin ke kerjaan yang kedua yang cukup besar, yaitu adalah kerjaan migrasi. Sebenarnya migrasi ini sudah berjalan beberapa bulan ya, dan, migrasi ini karena perusahaan ini ya, perusahaan si Project B ini mengakuisisi sebuah perusahaan. Jadi memang perusahaan B ini perusahaan yang cukup besar dan punya belasan anak perusahaan gitu ya. Jadi kerjaannya itu setiap tahun mungkin setahun sekali, mungkin setahun 3 kali, mungkin setahun 10 kali, saya nggak tahu. Tapi mereka sering sekali mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil. Dan memang kayaknya itu cukup rutin ya. Jadi begitu dia mengakuisisi sebuah perusahaan, tentunya perusahaan yang diakuisisi tersebut punya website ya. Jadi websitenya itu dipermak dan diperbarui dengan branding yang ada di, website, Project B ini ya. Dan, mereka mengakuisisi salah satu perusahaan ini beberapa bulan yang lalu dan, progres untuk, memigrasikan, websitenya perusahaan ini
untuk menjadi satu di network perusahaan B ini sudah berjalan dan sudah di-approve. Sebenarnya sudah akan di-launching website barunya itu 2 minggu dari minggu kemarin ya. Tapi sayangnya ada yang kelupaan untuk dibikin. Jadi setelah dicek-cek semua sudah di-approve semua, oh kontennya oke, ada satu fungsi di website tersebut yang kelupaan. Jadi kemarin saya dimasukin ke situ, tiba-tiba aja saya nggak pernah masuk di project di kerjaan itu sama sekali, saya sama sekali buta tentang hal itu ya. Tiba-tiba saya dikasih kerjaan karena saya punya waktu yang lebih banyak ya, karena pekerjaan di kalkulatornya itu sudah beres semua. Ada satu hal itu yang harus saya beresin gitu ya. Jadi saya kemarin harus kontak dari pihak perusahaan B-nya itu dari project B dan juga dari perusahaan yang diakuisisi dan dari tech lead-nya kita dan untuk membreakdown semua fungsi yang hilang ini ya dan saya harus cek semuanya satu persatu dan setelah saya breakdown dan saya bikin detail rinciannya akhirnya ketemu solusinya. Jadi kayaknya sih cukup oke solusinya. Semoga minggu ini bisa di-approve ya, jadi kita bisa untuk launching websitenya di minggu depannya, semoga. Tapi kalau ternyata nggak di-approve, solusi dari saya, kayaknya sih dari pembicaraan sudah oke ya, jadi sudah oke dengan solusi ini, walaupun memang belum benar-benar dites gitu ya. Jadi minggu ini adalah testingnya, semoga kalau sudah beres semua, nanti minggu depan websitenya bisa launching sesuai dengan jadwal. Didoakan saja. Jadi itu untuk project yang B, jadi cukup sibuk juga dan cukup ribet juga untuk masuk ke project itu ya. Dan untuk project yang C terus terang agak saya anaktirikan karena kemarin ada serangan di DOS dan lain sebagainya. Dan hal yang lebih urgent, jadi project yang C saya agak nggak terlalu kerja terlalu banyak di situ. Sebenarnya kurang dari waktu yang dialokasikan sebenarnya. Tapi ya kayaknya sih nggak masalah ya, karena proyek yang C ini sebenarnya kontraknya itu berakhir di bulan ini dan fokus mereka saat ini memang banyak ke analytics dan SEO. Jadi kita memang ngabisin waktu banyak di sana. Ada beberapa kerjaan engineering yang kita estimasi sebelumnya, tapi karena nggak masuk budget untuk bulan ini ya, waktunya kurang untuk mengerjakan kerjaan tersebut yang kita estimasikan, jadinya akan dipending. Semoga sih bulan depan bisa diperbarui kontraknya, jadi kita bisa mulai untuk ngerjain beberapa kerjaan itu. Tapi masih ada 2 lagi kerjaan yang harus saya estimasi dan saya mungkin harus kasih solusi ke klien di minggu depannya ini ya. Nah, semoga bisa beres sih ya di bulan ini semuanya. Karena memang waktunya nggak terlalu banyak. Saya cuma punya waktu 4 jam, 3 jam di project ini, karena waktunya sudah mau habis ya untuk banyak ke analytics-nya. Dan kayaknya cuma itu ya update minggu ini. Oh iya, di minggu kemarin tiba-tiba saya ditambahkan lagi ke project baru. Nggak ada omongan sebelumnya, tiba-tiba saya di-add di project baru, tapi untuk minggu depan, jadi minggu ini. Nanti saya akan update lagi untuk minggu depannya tentang project ini. Sebenarnya ini bukan project baru, karena saya pernah berada di project ini selama, saya bilang project D ya. Project D ini beberapa tahun yang lalu saya cukup aktif di project itu ya. Jadi saya pernah ada di project itu selama beberapa tahun ya, beberapa bulan, beberapa tahun. Ini project yang paling kompleks yang pernah saya lihat ada di 10up. Jadi benar-benar serem sih ya terus terang project itu, karena project itu ada webnya, ada beberapa web yang sangat kompleks, dan juga ada aplikasinya juga Android, iOS, jadi sedikit lebih rumit daripada project-project yang lain ya. Semoga saya nggak jadi tech lead di sana, tapi kayaknya sih bakalan di-assign sebagai tech lead di project tersebut ya. Ya, nanti saya update lagi untuk detailnya di minggu depan. Semoga saya sudah mendapatkan detail yang bisa saya ceritakan.
Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.